Misi Bu. Iya, silakan masuk. Silakan Mas. Sebelumnya dengan Mas siapa? Oh, Mas Wahyu ya. Mas Wahyu tinggalnya di mana? Di Sleman Kak. Oh, di Sleman ya. Iya ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dede Ibu Putri yang pada siang hari ini akan mendampingi Mas Wahyu untuk melakukan konseling. Sebelumnya apa ada yang bisa saya bantu, Mas? Ada Mbak. Apa tuh, Mas? Saya datang ke sini sudah nikah. Iya. Namun tidak diberikan omongan. Belum memiliki keturunan ya, Mas ya? Kira-kira Masnya sudah berapa tahun ya? 5 tahun. Sudah sekitar 5 tahun ya. Selain itu apa ada masalah lainnya, Mas? Untuk masalah lainnya mungkin belum tahu Mbak, karena baru mengecek ke dokter yang hari ini. Oh gitu. Sebelumnya apakah Mas Rohim itu memiliki riwayat penyakit atau memiliki masalah pada kesuburan? Sepertinya tidak Mbak. Begitu ya. Terus apakah Mas Rohim memiliki masalah seksual seperti ejakulasi dini, terus kurangnya hasrat seksual seperti itu, Mas? Iya mempunyai. Seperti itu ya. Apakah Masnya memiliki rasa nyeri atau bengkak pada area testis? Kalau itu tidak. Oh tidak ya. Terus selain itu apakah Masnya juga seorang perokok atau peminum alkohol atau obat-obat terlarang? Itu sebelumnya iya. Sebelumnya iya. Kalau dari masalah yang sudah Mas paparkan, saya berkesimpulan bahwasannya Mas itu mengalami infertilitas. Nah, Masnya tahu nggak sih apa itu infertilitas? Tidak Mbak. Jadi infertilitas itu Mas, itu tuh kesulitan seorang pria untuk menghamili pasangannya seperti itu. Tapi Masnya nggak perlu khawatir. Ada juga beberapa pasangan yang mengalami hal seperti itu Mas. Untuk pengobatannya Mas, untuk pengobatannya itu sendiri itu bisa dengan menggunakan operasi atau mengobati infeksi pada penyakit yang dituju, terus perawatan untuk masalah hubungan seksual seperti itu Mas. Apakah Masnya pernah melakukan atau menghitung jumlah sperma atau tes darah sebelumnya? Belum. Belum ya. Terus apakah Masnya menjaga berat badan? Menjaga. Ya. Terus bagaimana Mbak solusinya? Solusinya ya, solusinya itu ada sih Mas beberapa solusi untuk mengatasi masalahnya. Salah satunya itu dengan cara Masnya berhenti atau mengurangi rokok, terus berhenti mengonsumsi alkohol. Kenapa saya tekankan untuk berhenti mengonsumsi alkohol? Karena ketika seseorang pria sudah meminum minuman beralkohol seperti itu alkohol itu dapat menurunkan atau menekan kerja dari spermanya seperti itu Mas. Nah, setelah ditekan maka akan kesulitan seperti itu dengan kesehatan sperma yang kurang, maka kan di dalam vagina itu kan ada reaksi Mas. Jadi ketika spermanya lemah maka sperma akan mati seperti itu. Jauhi juga obat-obat yang terlarang seperti itu, jaga berat badan, melakukan vasektomi, jangan lupa vasektomi, terus hindari hal-hal yang menyebabkan panas seperti itu. Terus mengurangi stres seperti itu Mas, mengurangi paparan pestisida, gambar yang beracun seperti itu Mas. Jadi untuk solusi biar dapat keturunan itu bagaimana Kak? Untuk tips ya, yang pertama itu Masnya dan istri itu bisa komitmen lebih teratur lagi agar dapat cepat mendapatkan momongan. Terus bisa menggunakan pola hidup sehat. Terus pastikan ketika melakukan hubungan seksual dengan sang istri itu tuh pada masa subur seperti itu Mas. Mas tahu nggak nih kapan aja masa subur itu berlangsung seperti itu?
Belum tahu. Nah, masa subur itu berlangsung tuh 11 sampai 17 hari pasca haid seperti itu. Terus yang kedua tuh jangan repotkan orang lain mas ketika ingin melakukan ingin mendapatkan omongan seperti itu. Jangan stres, terus lakukan hubungannya secara bahagia dengan cara 2 kali sehari seperti itu. Terus hindari stres setelah 1 sampai 2 minggu setelah berhubungan seperti itu. Terus pilih dokter yang tepat untuk menangani masalahnya. Terus jika memiliki hewan peliharaan, sebaiknya itu kurangi interaksi dengan hewan peliharaan seperti itu. Salah satunya itu apakah istrinya mas memiliki hewan peliharaan kucing? Tidak. Tidak ya. Karena kalau dari hewan peliharaan kucing itu sendiri itu tuh dari kotorannya mas. Nah dari kotoran itu tuh bisa menyebabkan beberapa hal yang menyebabkan kesuburan juga seperti itu. Kalau untuk bulunya itu tuh bisa juga menyebabkan asma atau kesulitan bernapas seperti itu. Terus masnya juga harus stop makan makanan yang lintas seperti itu. Apakah masnya suka makan makanan kayak sushi dan segala macam? Suka. Itu tuh sebaiknya dikurangi ya mas ya. Terus hindari juga terlalu kegemukan seperti itu. Makan makanan yang tinggi protein, tidak makan makanan tinggi lemak, terus mengurangi santan dan gorengan seperti itu mas. Sebelumnya saya juga ada masalah mbak. Soal apa itu mas? Penis saya itu yang terlalu minim. Oh, penisnya terlalu minim ya? Gitu. Sebenarnya itu tidak terlalu bermasalah sih mas untuk penis yang terlalu kecil seperti itu. Sebenarnya itu saya punya sih beberapa tips untuk pasangan suami istri agar cepat memiliki momongan dengan pria yang memiliki penis yang kecil. Itu tuh salah satu itu dengan melakukan gerakan doggy style seperti itu mas. Nah jadi itu sang wanita sang suami istri itu tuh melakukan hubungan seksual dengan cara dari belakang seperti itu, tapi bukan dari anus ya mas ya, dengan cara dari belakang. Terus juga ada dengan cara perempuan di bawah dan laki-laki di atas, terus bagian pinggul perempuan itu diganjal dengan menggunakan bantal seperti itu mas. Jadi ketika memiliki penis yang kecil, maka semburan dari sperma itu cepat masuk ke dalam vagina seperti itu, terus dapat segera masuk ke dalam sel tubuh seperti itu mas. Apakah ada yang bisa saya bantu lagi? Untuk resep obatnya enggak? Mohon maaf mas, sebelumnya kalau dari kita sendiri itu tidak meresepkan obat seperti itu. Yang dapat meresepkan obat sendiri itu adalah dokter seperti itu. Tapi kalau masnya mau untuk rujukan ke dokter, nanti kita berikan rujukan untuk supaya cepat dapat ditangani oleh dokter seperti itu. Berarti apakah saya bisa konsultasi lagi ke sini atau bagaimana? Boleh, di sini tuh menerima tidak hanya konsultasi mengenai permasalahan suami istri, tapi juga mengenai pertumbuhan kembang anak, terus mengenai permasalahan lansia dan segala macam seperti itu mas. Begitu. Apakah ada yang kurang jelas atau masnya ada yang perlu ditanyakan lagi? Mungkin sudah cukup sih kak. Nanti kalau sekiranya ada yang saya pahami, mungkin saya akan kembali menghubungi pihak kesehatan di sini. Baik mas, mungkin itu saja konsultasi kita pada siang hari ini. Terima kasih untuk masnya sudah mengunjungi konseling kita. Semoga apa yang disampaikan itu bisa diterapkan terus dapat segera memiliki hubungan. Terima kasih ya mbak. Iya, sama-sama. Saya pamit mbak. Iya.